Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para penonton YouTube Pawang Gaib yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ketamuan dari daerah Madura, tepatnya daerah Sampang. Yaitu kebetulan Mbak siapa namanya? Mbak Tika ini kemarin itu barusan dari sini, tubuhnya merasa sakit. Jadi ada keanehan-keanehan di dalam tubuhnya, itu di dirinya itu ada merasa gatal, merasa panas dan yang lain sebagainya. Juga termasuk suaminya itu juga merasakan suatu keanehan-keanehan yang tidak wajar di dalam rumah. Oleh karena itu alhamdulillah kemarin datang ke saya tangani, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah hadir ke sini untuk bisa saya tanyakan apa saja yang sudah dapat dirasakan ketika sebelum kita tangani dan setelah kita tangani. Untuk itu juga para hadirin, kebetulan yang ada di sini ada beberapa masyarakat juga yang hadir, mungkin nanti juga ada yang ditanyakan tentang masalah-masalah pergaiban, khususnya yang berkaitan dengan gangguan-gangguan gaib, baik itu di dalam fisik seorang manusia ataupun juga di dalam lingkungan rumah ataupun juga di lingkungan pekerjaan. Ini sering namanya makhluk jin, itu sama dengan kita semua manusia dimanapun juga ada. Keberadaannya itu saja yang tidak semua orang bisa mendeteksi atau dapat merasakan atau mungkin bahkan mengetahui secara kasat, yaitulah namanya gaib. Untuk itu pertama kali marilah kita buka pada kesempatan ini, mudah-mudahan pada kegiatan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita lakukan ada guna manfaat bagi kita semua khususnya dan umumnya masyarakat siapa saja yang menonton YouTube saya. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan ada guna manfaat bagi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih maksimal apa yang kita lakukan, sehingga nanti Mbak Tika ini seterusnya mendapat ridha Allah, sehingga mendapatkan kesembuhan yang seterusnya, tidak lagi mendapat gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Baiklah, oleh karena itu saya akan tanyakan pada Mbak Tika. Mbak Tika, kemarin coba diceritakan sebelum saya tangani itu apa saja yang mungkin dirasakan di dalam tubuh. Nah, gitu. Coba agak keras sedikit. Biasanya kalau ke kamar mandi tuh ya, vagina perempuan itu agak panas. Panas. Awalnya itu gatal, tapi sudah sembuh, itu panas. Setelah kesini tuh sesudah pulang dicoba, alhamdulillah sembuh. Terus di kamar tidur bagaimana? Kemarin di kamar tidur katanya kalau mau tidur awalnya panas, di tempat tidur rasanya panas. Bagaimana setelah dari sini? Awalnya itu kan kalau tidur di kasur itu panas, kayak gelisah gimana gitu. Tapi kalau tidur di bawah di lantai itu enggak panas. Tapi enggak panas. kemarin malam itu enggak, itu apa itu namanya, enak. Kalau kayak biasanya itu tidur enggak gelisah. Jadi setelah kita tangani, alhamdulillah kemarin tidur di kasur juga tidak merasa gelisah, tidak merasa panas, kan gitu ya. Sehingga alhamdulillah berarti ada perubahan kan seperti itu. Ya inilah mungkin seperti itu. Mungkin sampai sebelum terjadi ini suaminya ini ada sesuatu yang aneh-aneh, bagaimana mungkin coba sedikit mungkin disampaikan. Pertamanya itu kayak di kamar ada sesuatu barang yang jatuh, tapi setelah dijadi itu tidak ada.
Jadi sebelum istri sampean ini terasa sakit itu ada seperti itu. Iya, ada seperti itu di kamar. Hmm. Tapi setelah dicari tidak ada sama sekali. Oh gitu. Setelah itu baru telah mulai terasa ada perubahan-perubahan terhadap istri sampean, termasuk sampean mungkin hawa di rumah mungkin berubah begitu. Iya. Ya inilah para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh saudari Tika dan suaminya ini nanti ada manfaat bagi masyarakat umumnya pemirsa pawang gaib. Jadi perlu saya sampaikan sebelum nanti saya tarik, mungkin ada pertanyaan dari para hadirin yang ada di sini tentang gaib. Ini sangat penting, perlu diketahui oleh masyarakat yang sejatinya, yang sebenar-benarnya. Dalam arti karena banyak pendapat pergaiban itu beraneka macam. Ya, beraneka macam, sehingga kalau di sini insya Allah yang saya sampaikan itu apa adanya, jadi kondisi gaib yang sebenarnya, yang seadanya. Kadang banyak hanya berupa baru cerita-cerita, tidak mengalami sendiri. Jadi perlu saya sampaikan, kalau di dalam gangguan jin itu ada beberapa macam jin gangguan. Yang pertama, gangguan jin yang sifatnya itu hanya menempel pada orang atau sosok manusia yang pikirannya kalut misalnya, sehingga dikatakan di masyarakat pada umumnya berupa kesurupan. Ini. Yang kedua, ada juga jin yang menempel pada sosok manusia, itu sifatnya ingin ikut nempel. Ada lagi tempelan jin itu yang sifatnya dikehendaki oleh manusia, oleh orang, yang disebut dengan bahasa lain yaitu teluh atau santet. Ya memang banyak di masyarakat yang bertentangan, gak ada zaman modern ada santet. Ya mungkin dia itu belum pernah terkena. Memang banyak masyarakat mengatakan begitu, tidak ada santet zaman modern, santet itu apa dan sebagainya. Ya mudah-mudahan saja yang mengatakan begitu selamanya gak terkena santet. Karena begitu bagaimana sakitnya kalau sudah terkena santet. Ya, contohnya Mbak Tika ini diantaranya hal-hal yang semacam itu. Sehingga ketika jin itu kita tarik yang dari kiriman ini sangat berbeda dengan tempelan. Kalau tempelan itu dianggap mudah lah menurut saya. Mudah karena nempel itu juga kadang ada kemauan jin. Jin itu sama dengan manusia. Kalau ada keinginannya yang belum tersampai, kadang nempel kepada seseorang. Seseorang itu yang ditempeli tentunya gaib itu nampaknya tahu. Kalau nanti nempel seseorang ini suatu saat entah berapa lama akan ketemu seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan dari jin tersebut. Misalkan jin tersebut sakit, misalkan jin tersebut kepingin mempunyai rambut yang panjang, mungkin kepingin menjadi sosok jin tadi, kalau perempuan ingin jadi cantik. Mungkin ada lagi yang mungkin jin itu kepingin sesuatu benda, sesuatu makanan yang sering itu makan. Nah seperti itu. Pada dasarnya kalau namanya gaib, menurut pendapat saya yang saya lakukan, jin gaib ya kita beri dengan gaib. Tidak mungkin gaib diberi dengan dohir, sehingga tidak nyambung. Nah, kalau barang ditutup gaib iya, tapi kalau dohir menjadi gaib tidak ada. Jadi seperti itu, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat agar tidak ini. Jadi seperti Mbak Tika ini diganggu semacam itu, sehingga pada tubuhnya mengalami gangguan. Ya bahkan mohon maaf di bagian yang sangat rahasia sekali itu terganggu. Nah oleh karena itu alhamdulillah atas izin Allah, lantaran saya kemarin saya keluarkan, saya panggil dan permintaan dan sebagainya sudah ini bisa mengalami kesembuhan. Nah itulah tujuannya seperti itu. Kalau dikirim itu tujuannya pada umumnya merusak, entah merusak apa macam-macam, berbagai macam namanya, tergantung orang yang menyampaikan tadi, yang mengirim. Ya itu apa tujuannya kepada orang tadi dikirim sosok jin tersebut. Nah inilah para pemirsa, mungkin diantara sebelum saya tarik jin-jin yang seperti tadi, mungkin diantara para hadirin yang ada di sini ada pertanyaan tentang masalah pergaiban. Monggo silakan. Silakan. Monggo Bang Tokat, Bang Eko, silakan.
Hmm. Ya silakan, apa yang mungkin ditanyakan tentang masalah ini? Masalah jin, monggo siapa aja? Ya, monggo. Boleh dijeda dulu Pak. Ya. Soalnya kayak nggak ada yang ini soalnya. Tak jeda dulu ya, tak Ya. potong dulu ya. Maaf. Saya mau tanya Pak, apakah setiap penuh ataupun orang yang disantet itu setelah dikirim orang itu akan mengalami seketika langsung sakit atau bagaimana Pak? Ya. Jadi begini, selama ini yang saya menangani sudah ya dikatakan agak cukup lama dan berbagai macam bentuk teluh, bentuk santet, ya itu begini. Yang pertama tergantung kualitas dari seseorang pengirim. Kalau saya amati, kalau pengirim ini memang ilmunya cukup tinggi, kemampuannya cukup hebat, yang terkena tadi pada umumnya merasakan sakit. Tergantung tadi tujuan pengirim tadi dibuat sakit apa, mungkin ataukah perutnya, atau tergantung tujuan sasarannya tadi. Misalkan ditujukan agar orang itu tidak bisa berak misalkan, ya, misalkan tidak bisa berak, maka jin tadi yang awalnya dia pasti akan mempengaruhi sosok manusia tadi agar tidak bisa berbuat sesuatu sehingga fisiknya lemah. Bagaimana kalau fisiknya masih sehat Pak? Kan gitu. Kalau fisiknya masih sehat maka biasanya mulai proses. Tetapi kalau kekuatan sihir tadi atau bukan kekuatan sihir, kelihatan pengirim tadi menyentuhkan tadi memang sosok manusia yang punya ilmunya tinggi, maka manusia tadi akan mengalami kesakitan dan rubuh biasanya. Ya, ini pada umumnya begitu. Jadi sakit apa yang dituju, tetapi kalau pengirimnya tadi ya biasanya mengalami proses. Tetapi setelah saya pernah mengkaji bagaimana sih proses santet itu masuk kepada orang, itu kalau orangnya tadi yang dikirim itu kuat, biasanya dia melalui proses. Jadi kalau pernah saya telusur itu begini, ibaratnya dia melempar ke seseorang. Tadi kalau yang dilempar tadi istilahnya bisa menjadi, kalau tanaman gitu ditanam gitu bisa tumbuh, bisa hidup, maka kiriman tadi pasti masuk. Tapi kalau kiriman tadi yang dilempar tadi nggak bisa tumbuh, nggak berkembang, itu biasanya akan mengalami kesulitan. Nah, ini proses kayak gitu. Nah, tapi kalau yang hebat tadi ya memang hampir mayoritas bisa terkena langsung. Tapi segala sesuatu itu biasanya tergantung fisiknya manusia tadi. Kalau fisiknya kokoh sehat itu ya agak sulit biasanya. Gitu. Paling ya gelisah. Yang utama itu gelisah, badan gak enak, badan apa, memang seperti itu. Kalau agak sulit. Nah, itu yang pernah saya alami, saya nangani. Dan kalau sudah sakit, kalau yang kelas-kelas berat itu pada umumnya setelah sakit ini langsung kalau ditangani orang langsung diserbu, deg gitu. Sampai orang itu rubuh, betul-betul tidak sadar. Itu seperti itu. Yang pernah saya tangani sampai seperti itu. Nah itu, jadi bisa langsung sakit biasanya ya. Sakitnya tidak langsung rubuh kalau fisik kuat. Paling tidak tadi terasa gelisah. Pikiran gelisah, badan itu rasa panas, badan rasa ini, hawanya kan itu, hawa rumah jadi gak enak. Jadi pikiran itu supaya terus terganggu. Nah, itu seperti itu. Ya bukan seperti orang nancapkan pisau. Kalau memang ahli pisau terus langsung nancap, tidak. Tapi nancapnya tadi melalui proses itu tadi. Orang tadi dari gelisah, pikiran jadi kayak mau mikir apa itu nggak bisa ketemu gitu. Kayak bingung gitu. Ini kan terkena sudah kan gitu. Cuma tidak selalu langsung lumpuh kalau memang fisiknya. Nah, mengapa saya katakan tadi langsung kena? Kenanya itu ya prosesnya begitu. Jadi orang itu langsung badan itu gersah, panas. Nah, itu kan kena itu sudah. Cuma kenanya tidak langsung lumpuh. Tapi kalau sudah lemah, sudah sakit, bertambah. Ini menurut pendapat saya, mungkin para penonton mungkin ada pendapat lain, monggo, itu kan versi lain-lain tergantung tingkatan keilmuannya, sumbernya dan kapasitas yang pernah dilakukan.
seperti itu. Mungkin monggo ada yang tambahkan lain, silahkan. Silahkan, monggo. Kalau kita terkena santet tanpa ada penyembuhan, biasanya kan di masyarakat umum itu badan sakit, ataupun yang tadinya nggak punya sakit lambung jadi sakit lambung, yang tadinya nggak punya sakit jantung, yang nggak rokokan bisa terkena sakit jantung. Ada kadang ditanyakan orang tua, oh ini kena santet. Itu kalau santet itu nggak langsung ditangani, itu efek ke manusianya itu apa, Pak? Jadi begini, kalau santet tidak langsung ditangani, itu pertama tadi saya ceritakan, kalau tubuh sehat itu hawanya panas, hawanya sumpek, hawanya gelisah. Setelah hawa gelisah itu otomatis fisik akan menurun. Ya, ketahanan tubuh menurun. Setelah semakin lemah, maka akan masuk ke dalam tubuh. Dan masuk ke dalam tubuh ini tergantung tujuan pengirim. Kalau pengirim tadi itu ditujukan ke jantung, otomatis jantungnya yang akan berpengaruh. Nah, kan gitu. Kalau kiriman tadi ditujukan kepada kaki, berarti kakinya yang bermasalah. Berat, akhirnya seperti orang lumpuh. Nah, itu kalau kiriman. Sama dengan tempel juga gitu. Ketempelan itu juga sama. Kalau nempelnya itu di kaki, orang terasa berat. Setelah berat, akhirnya juga bisa menjadi semacam lumpuh. Nah, cuma bedanya kalau tempelan dengan kiriman. Kalau kiriman tadi sengaja diharapkan orang itu sakit, ya, sehingga akan menjadi sakit betul. Tapi kalau tempelan itu sifatnya mengganggu saja. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau kiriman merasuk seperti orang pakai minyak angin lah misalkan, panas, tapi kan meresap ke dalam. Nah, itu prosesnya hampir seperti itu. Meresap, nanti karena tidak hanya satu, kadang yang dimasukkan sosok jin tadi. Jin tadi juga bisa diwujudkan kalau secara gaibnya itu ada pasir, ada jarum, ada bisa berupa batu, juga bisa berupa, tapi itu tetap jin, bukan dalam wujud yang dohir. Kalau dilihat secara kasat mata nggak kelihatan, tetapi kalau dilihat secara orang yang bisa melihat, itu benda. Seperti kapan itu saya ada pasien, saya lihat di dalam perutmu itu seperti telur. Apa yang Anda rasakan di sebelah mana? Di sebelah rusuk bawah, rusuk kanan. Nah, kan seperti itu. Yang sebelum itu pernah, itu berupa hewan saya lihat. Tapi hewan itu adalah hewan gaib. Kan gitu. Telur juga tadi benda gaib, bukan dohir. Kalau dipakai alat medis juga kelihatan. Pakai alat medis bagaimanapun nggak kelihatan, sakitnya nggak akan ketemu. Nah itu. Nah, mengapa bisa akhirnya menjadi sakit? Itu kadang ibaratnya logikanya begini. Lupa wong gaib kok iso gawe sakit. Nah, ibaratnya logikanya misalkan kita lengan kita ini kita pasang karet aja yang agak kencang. Apa yang akan terjadi? Pertama bekas. Ya kan? Yang kedua nanti akan peredaran darah menjadi tidak lancar. Ini ya menurut saya hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Itu kalau pada ruas-ruas yang memang disengaja begitu. Kalau lambung ya otomatis dokter mengatakan penyakit lambung. Padahal lambungnya tadi kalau kita lihatnya tidak kasat mata, ya ada sesuatu benda. Ada sesuatu benda yang ada di dalam itu. Saya pernah menangani mahasiswa UNESA. Mahasiswa UNESA waktu itu sakit dibawa ke RSI. Setelah itu ngebel saya lihat dia itu muntang-munting, katanya kalau menurut dokter mau dioperasi sakit lambung atau apa. Akhirnya ada yang kenal saya datang ke sana. Saya tarik gaibnya tadi. Selesai saya tarik, yang dokter sudah seperti itu tadi, langsung sehat. Semua pegawai rumah sakit yang ada di RSI waktu itu tahun berapa saya ke sana itu, ya kaget loh, kok bisa sehat. Tinggal setelah itu dia hubungi saya, sudah sampai rumah, apa yang masih ada? Saya sudah dari sini, saya lihat dari sini ada sejenis batu. Batu itu secara gaib, namanya dia gaib, otomatis kan bisa kita tanya. Ini dohir apa gaib? Ini bisa saya sembuhkan secara non medis apa tidak?
bisa. Berarti mau saya buang, mau. Akhirnya anak tersebut saya suruh ke sini. Dia di situ, saya di sini, saya tarik des, hilang. Sembuh sampai sekarang. Nah, ini kalau memang sakitnya adalah benda-benda gaib. Tapi kalau benda-benda gaib berada di dalam tubuh kita, suatu saat akan menjadi dohir. Karena fisik yang ketempelan tadi yang akhirnya terhambat dari peredaran darahnya, dari masalah asupan makanannya dan sebagainya, itu prosesnya. Itu menurut pendapat saya yang saya kaji, saya telusuri bagaimana proses gaib nempel kepada seseorang akhirnya menjadi penyakit yang dohir. Nah, begitu juga punya penyakit dohir manusia ini cuma karena ada gangguan gaib, tertutup atau terhijab oleh gaib, diperiksa apapun bersih, diperiksa apapun normal. Padahal dia memang ada penyakit dohir, gitu. Nah, setelah kita ambil gaibnya tadi, gaib kalau tidak diambil nggak akan bisa hilang. Jadi kita keluarkan, kita tarik sosok-sosok tadi, kita buang, baru kalau itu memang penyakit dohir, di ronsen, di foto dan sebagainya akan muncul sakitnya yang asli. Tapi kalau memang itu penyakit benar-benar asli non medis, penyebabnya non medis, masalah gaib kita ambil des habis, sudah habis. Cek, silahkan cek ke medis, sudah beberapa kali saya lakukan seperti itu. Jadi saya pesan, nek memang ini nanti penyakit itu non medis murni, Anda pasti sehat. Tapi kalau ada ada medisnya, berarti masih proses, kan gitu lah. Ya, karena pengaruh lama tadi fisik jadi lemah, jadi ini sehingga asupan ini banyak. Nah, mungkin ada yang lain, monggo. Kalau untuk proses penyembuhannya sendiri Pak, kalau seperti santet atau guna-guna sama ya toilet lah istilahnya, itu kan istilahnya kan dipaksa Pak, Dipaksa masuknya. dipaksa masuk. Nah ketika goib ini keluar, nah proses penyembuhannya ini apa? Ketika goib ini keluar, itu sudah nggak ada efeknya, apa langsung sembuh atau gimana? Nah, seperti saya katakan tadi, kalau penyakit itu murni non medis, ketika kita tarik, kita keluarkan semua, kita bersihkan atas dasar izin Allah Ta'ala, bersih ya bersih sudah, langsung sembuh. Langsung sembuh. Kalau memang murni itu non medis, jadi tidak perlu cek ke medis, bersih semua, enak sehat langsung. Itu non medis. Tapi syaratnya biasanya tidak terlalu lama. Ada memang, saya pernah menangani orang itu hampir dikatakan di kampung itu gila. Dikatakan di kampung itu gila, sudah saya tanya kurang lebih terkena itu sekitar 22 tahun kalau nggak salah. Tapi karena murni fisiknya masih sehat, fisik dohirnya tadi masih sehat, ketika saya ambil semuanya, saya keluarkan, ya baru langsung orang itu juga kembali seperti semula. Karena lahiriahnya tidak terpengaruh, makan tetap makan gitu kan, seperti itu. Nah ini beda. Nah inilah yang perlu disampaikan ke masyarakat seperti itu. Kadang masih banyak orang nggak percaya. Nggak ada santet, ini monggo, mudah-mudahan yang mengatakan gitu nggak kena santet, kan gitu aja. Nah, itu aja. Jadi seperti itu. Jadi walaupun lama asal fisik seseorang tadi masih murni sehat utuh, ya diambil gaibnya langsung dia. Tidak langsung dia. Mungkin ada yang lain. Enggak, bagus tadi. Nah, ini memang penyakit di masyarakat. Jadi teluh memang yang jadi masalah. Karena teluh itu dimasukkan kadang wujud pasir, wujud jarum, wujud macam-macam. Bahkan ada yang perutnya sampai membesar, seperti dikumpa itu. Sedikit saya pernah nangani orang Demak. Orang Demak itu tugasnya, dia dinasnya di kementerian apa di daerah Bogor. Nah, dia sakit. Setelah sakit dibawa di rumah sakit Bogor. Di rumah sakit Bogor gak bisa nangani, dikirim ke rumah sakit Fatmawati. Di rumah sakit Fatmawati itu diukur perkembangannya dalam 1 hari itu hampir bertambahnya menggembungnya itu 1 cm.
diukur itu. Nah, karena di Fatmawati ini sudah bukan penyakit yang ini, dikirim lagi ke Cipto. Ke Cipto, dia cerita sendiri. Kirim ke Cipto, akhirnya di Cipto juga dicek seluruh tubuh sehat. Ini masalah seperti ini juga banyak yang membantah di masyarakat. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia nggak kena kan gitu aja. Nah, kan gitu. Nah, setelah di rumah sakit ada seorang dokter yang mungkin agak paham tentang non medis. Maka disarankan, Pak, tolong ini dicari orang pintar. Kebetulan dengar saya ada orang di sini tuh ke Demak sana, saudaranya memberitahu langsung diajak ke saya. Nah, dalam perjalanan ini pun tidak mulus. Namanya Jin mau dibawa ke saya mayoritas nggak mulus-mulus diberontak karena tahu dia. Tapi orang ini memaksa karena dia ingin sembuh. Akhirnya dalam perjalanan dari Demak ke sini tuh banyak gangguan. Kebetulan waktu itu saya dihubungi masih ada di bengkel. Saya menyerviskan itu. Nah, setelah itu saya pulang, saya tarik yang ganggu tadi, saya masukkan ke mediator. Di sana sudah berkurang, tidak mengganggu. Selama perjalanan sampai di sini saya tangani, alhamdulillah sebenarnya dia merasakan nikmat dan sudah merasakan ringan sembuh. Hanya saya lihat karena sosok yang tukang kirimnya itu agak lumayan kejam, keras. Saya pinjami waktu itu mau pulang. Sebenarnya saya nggak boleh pulang, saya suruh cari kos-kosan di sini. Hanya bapaknya yang memaksa, ajak pulang. Akhirnya saya bekali, saya pinjami tasbih saya suruh kalung. Setelah pinjami 1-2 hari di sana karena orang tua merasa jauh ke Surabaya, maunya dicarikan orang pintar di daerah Demak. Setelah carikan, ceritanya ini saya bukan melihat sendiri, diceritakan dari orang yang nganter tadi. Dicarikan orang pintar di sana, yang pintar nangani nggak bisa karena ada kalung tadi, tasbih saya tadi. Nah, disuruh ngelepas. Orang anak ini nggak mau, nggak boleh sama yai ini, nggak boleh dilepas, harus di leher saya terus. Sama orang tuanya dipaksa, ini mau ditangani, tolong dilepas dulu. Setelah dilepas langsung muntah darah. Wes, bawa ke rumah sakit. Jam 9 malam hubungi saya orang tuanya. Ya mohon maaf Pak, kalau sudah kondisi begini saya tidak mau, karena kemarin sudah saya janji. Setelah ngebel berapa lama, sudah hilang, meninggal anak. Nah itulah, ini pengalaman seperti itu yang sudah pernah terjadi. Bahkan ada saya nangani yang diserang itu juga pernah, yang seperti itu. Jadi memang kekejaman, kekuatan ya santet tadi tergantung kapasitas keilmuan seseorang. Itu seperti itu. Jadi ya, jadi sakit kalau memang murni medis seperti Pak Tika ini murni non medis kan, alhamdulillah kan langsung sembuh kan. Nah ini contoh di masyarakat seperti itu. Banyak hal yang seperti ini. Tidak hanya Mbak Tika, alhamdulillah nangani menolong seperti ini sudah cukup banyak. Cuma risikonya biasanya santet-santet itu berupaya menyerang bukan ke yang sakit tapi menyerang ke yang nolong. Itu sudah biasa, itu sudah biasa. Hampir akhirnya banyak juga yang secara gaib itu kenal dukun santet. Makanya kalau ada orang yang memberantas dukun santet, ya, saya antara percaya dan tidak, banyak tidak percayanya. Kalau dukun santet itu bekerja, kok diberantas bagaimana? Kan seperti itu pekerjaannya dia memang menurut kita tidak baik, kan gitu aja. Ya, saya banyak yang ngeluh ke saya dukun santet secara gaib, ketemu gaib itu ngeluh. Kalau sampai nangani begini terus, mati mata pencaharian saya mau makan apa? Itu sering terjadi seperti itu. Ya saya hanya ngomong, ya tolong yang sudah saya tangani jangan ditangani lagi, karena saya menangani lagi berarti sampai musuhan dengan saya. Saya katakan seperti itu nih para penonton awang gaib seperti itu. Mungkin ada yang lain, silahkan. Dialognya. Tak jeda dulu Pak. Iya,